Hai semua, di sini aku akan menjelaskan tentang pengertian storyboard. Yuk simak videonya. Pengertian storyboard secara harfiah berarti dasar cerita. Dalam perkembangannya, storyboard didefinisikan sebagai area berseri atau bersejajar dari sebuah gambar sketsa yang digunakan sebagai alat perencanaan untuk menunjukkan secara visual bagaimana aksi dari sebuah cerita berlangsung dan akan menjadi dasar dari kelangsungan keseluruhan dari cerita nantinya. Atau dalam pengertian lain, storyboard adalah serangkaian sketsa yang dibuat berbentuk persegi panjang yang menggambarkan suatu urutan atau alur cerita. Elemen-elemen yang disusun untuk aplikasi multimedia yaitu animasi, film, game, dan lain-lain. Storyboard menggabungkan alat bantu narasi atau skenario dan visual pada selembar kertas sehingga naskah atau skenario dan visual menjadi terkoordinasi. Dalam kata lain, storyboard dapat diartikan sebagai alat perencanaan yang menggambarkan urutan kejadian berupa kumpulan gambar dalam sketsa yang sederhana. Mengapa sih perlu storyboard? Storyboard itu berperan menjadi gambar dasar dari sebuah produk yang akan kita bangun berikutnya. Dan ini tuh merupakan pedoman rancangan dari apa yang akan kita bangun. Contohnya itu seperti animasi, film, game, dan lain-lain. Halo semuanya, nah di sini aku akan ngasih tahu apa aja sih fungsi dari storyboard. Salah satu fungsi dari storyboard yaitu adalah penyelenggara grafik yang menunjukkan narasi. Selain itu juga ada fungsi lain dari storyboard. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya kamu bisa simak penjelasan berikut ini. Nah, ini nih fungsi lain dari storyboard, yaitu adalah memvisualisasikan bagaimana potongan konten berhubungan satu sama lain. Nah, yang ketiga adalah menjelajahi kemungkinan narasi. Selain memiliki fungsi, storyboard juga memiliki tujuan loh. Salah satu tujuan dari storyboard yaitu adalah menjelaskan tentang alur narasi dari sebuah cerita. Nah, untuk apa aja sih tujuan dari storyboard? Kamu bisa saksikan penjelasan berikut ini. Nah, sama-sama kita ketahui, storyboard merupakan kumpulan dari kertas, gambar yang berisi rangkaian-rangkaian kejadian dalam sebuah produksi film termasuk film animasi. Tujuan lain dari storyboard salah satunya adalah sebagai panduan bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya, mulai dari sutradara, penulis cerita, lighting, dan kameramen. Yang kedua adalah memungkinkan seseorang pembuat film untuk mempervisualisasikan ide-idenya. Nah, yang ketiga sebagai alat untuk mengkomunikasikan ide keseluruhan film. Nah, yang selanjutnya ada manfaat dari storyboard. Salah satu manfaat storyboard yaitu mempercepat proses pembuatan. Nah, apa aja sih manfaat storyboard yang lain? Langsung aja yuk kita bahas di pembahasan selanjutnya. Storyboard memiliki 3 manfaat. Yang pertama seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu mempercepat proses pembuatan. Yang kedua ada mewujudkan visi artistik produk multimedia. Nah, yang terakhir yaitu memberikan tata letak visual dari adegan seperti yang terlihat melalui lensa kamera. Lalu yang selanjutnya ada komponen-komponen dari storyboard. Apa aja sih? Yuk kita bahas. Jadi, komponen-komponen pada storyboard yang pertama yaitu bentuk adegan atau potongan-potongan gambar sketsa. Yang kedua, ada bentuk atau alur cerita untuk memperjelas gambar sketsa. Yang ketiga, ada bentuk dramatisasi atau adegan yang berisi tentang adegan-adegan karakter tertentu. Yang keempat, ada bagian judul. Bagian judul berisi tentang judul, episode, scan, dan halaman. Yang kelima, ada bagian subjudul. Bagian subjudul berisi tentang penjelasan text shoot, panel, sequence, lokasi, dan setting waktu. Yang keenam, ada bagian visual. Bagian visual berisi tentang gambaran adegan dengan menyisipkan visual atau foto, grafis, dan lain-lain.
Yang terakhir, ada bagian audio. Bagian audio berisi tentang uraian audio yang akan melengkapi berupa nama dari file musik atau rekaman, dan atau efek suara yang akan bermain di layar masing-masing. Selanjutnya ada prinsip dan konsep storyboard. Prinsip storyboard itu ada 4. Yang pertama, prinsip kreatif. Yang kedua, prinsip komunikatif. Yang ketiga, prinsip efisien dan efektif. Yang keempat, prinsip estetis. Pembahasannya kita bahas berikutnya. Prinsip pertama storyboard yaitu kreatif. Prinsip ini menekankan keaslian dan keunikan karya. Prinsip kedua storyboard yaitu komunikatif. Storyboard bisa dipersepsikan sebagai sebuah komik tanpa balon dialog atau callouts. Oleh karena itu, komposisi angle, garis, dan pewarnaan harus mewakili prinsip yang kedua yaitu prinsip komunikatif. Prinsip ketiga storyboard yaitu efisien dan efektif. Prinsip ini mengharuskan seorang visualizer untuk berani membuang detail kecil demi cerita yang mudah dipahami. Prinsip keempat storyboard yaitu estetis. Prinsip ini menurut seorang storyboard artis untuk menyajikan gambar dengan rasa dan keindahan. Konsep storyboard. Storyboard menggunakan konsep 5W dan 1H, yaitu what, why, who, where, which, dan how. Pembahasannya sebagai berikut. Contoh konsep storyboard yang pertama, yaitu materi atau pesan apa yang ingin disampaikan dalam storyboard tersebut. Contoh konsep storyboard yang kedua, yaitu untuk siapa pesan itu dibuat. Contoh konsep storyboard yang ketiga yaitu keunggulan apa yang dimiliki dalam pesan storyboard tersebut dan bagaimana konsep menyampaikannya.